Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril membawa wahyu. Jibril lalu turun ke bumi membawa wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka tak ada lagi yang berhak menerima wahyu. Lantas, apa tugas malaikat Jibril setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat? Apakah malaikat Jibril tidak lagi turun ke bumi? Apa malaikat Jibril juga ditugaskan mengurus manusia? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Malaikat Jibril punya tugas di antara penduduk langit. Selain menjalankan tugasnya di bumi, malaikat Jibril pun punya tugas di antara penduduk langit. Sebagai pemimpin, malaikat Jibril pun senantiasa menyeru kepada penduduk langit dikala Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan cintanya kepada hambanya. Hal ini sebagaimana penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Ia memanggil Jibril dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia." Lalu Jibril ikut mencintainya. Kemudian berseru di langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia." Lalu penduduk langit turut mencintainya. Kemudian diturunkan rasa cinta kepadanya di bumi. Dan jika Allah membenci seorang hamba, Ia memanggil Jibril dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah ia." Lalu Jibril ikut membencinya. Kemudian berseru di langit, "Sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah ia." Lalu penduduk langit turut membencinya. Kemudian diturunkan rasa benci kepadanya di bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jibril merupakan pemimpin bagi para malaikat. Fisiknya jauh lebih besar dari malaikat lainnya. Malaikat Jibril diberikan tugas yang lebih mulia, termasuk juga menyampaikan kepada penduduk langit ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dan membenci hambanya. Dengan begitu, tugas menyampaikan wahyu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat bukan berarti tugas malaikat Jibril selesai. Malaikat Jibril pemimpin malaikat lain turun ke bumi. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, malaikat Jibril tetap turun ke muka bumi untuk memimpin malaikat-malaikat lainnya. Malaikat Jibril turun ke bumi pada bulan suci Ramadan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit." Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5. Turunnya para malaikat di bulan suci Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril turun untuk mengatur segala urusan manusia. Selain itu, malaikat Jibril turun ke bumi dengan tujuan mendatangi kematian orang mukmin yang dalam keadaan suci. Diriwayatkan dari Maimunah binti Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, apakah orang yang sedang junub boleh tidur?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Saya senang bila seorang yang junub tidur setelah ia berwudu terlebih dahulu, karena saya khawatir bila ia dicabut nyawa, sedangkan malaikat Jibril tak mau mendatanginya." Hadis riwayat At-Tabrani dan Mu'jam Al-Kabir. Hadis ini menjelaskan pentingnya mensucikan diri agar didatangi malaikat Jibril saat menjelang kematian. Malaikat Jibril bertugas mengurusi manusia. Tugas dasar malaikat Jibril adalah sebagai pemimpin para malaikat di langit. Tak hanya itu, Jibril juga berperan penting dalam kehidupan manusia yang masih hidup di dunia. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka.
Maka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Al-Quran, Surah Al-Mujadilah ayat 22. Adapun yang menguatkan orang-orang yang beriman dalam surah tersebut, yaitu dengan bantuan malaikat Jibril alaihissalam. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya Ruh Kudus Jibril senantiasa menguatkanmu selama engkau membela Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga dijelaskan bagaimana Jibril menguatkan orang-orang yang beriman di muka bumi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bersaksi untuk Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menguatkan beliau dengan malaikat Jibril. Sebagaimana hadis tentang persaksian boleh melantunkan syair di masjid. Telah menceritakan kepada kami Amru an-Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abu Umar, semuanya dari Sufyan. Telah berkata Amru, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Abu Hurairah bahwa Umar bin Khattab pernah berjalan melewati Hasan yang sedang melantunkan syair di masjid. Lalu Umar menegurnya dengan pandangan mata. Tetapi Hasan berkata, "Dulu saya pernah melantunkan syair di masjid ini, yang ketika itu ada seorang yang lebih mulia daripadamu." Maksudnya Rasulullah. Kemudian Hasan menoleh kepada Abu Hurairah seraya berkata, "Saya bersumpah kepadamu dengan nama Allah, hai Abu Hurairah, pernahkah engkau mendengar Rasulullah berkata kepada saya, 'Ya Hasan, balaslah syair orang-orang kafir untuk membelaku.'" "Ya Allah, ya Tuhanku, dukunlah Hasan dengan Jibril." Abu Hurairah menjawab, "Iya, saya pernah mendengarnya." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bagaimana malaikat Jibril senantiasa menguatkan manusia yang selalu membela Allah dan Rasul-Nya. Nah, sahabat beriman, tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai setelah beliau wafat. Akan tetapi, Jibril tetap memiliki tugas baik, itu di langit, memimpin malaikat turun ke bumi, serta mengatur segala urusan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Al-Quran, Surah Al-Ma'arif, ayat 4. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.